ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, berkaitan dengan masalah yang kita angkat di kitab ini, yaitu tentang tawadhu', yaitu rendah hati, yang mana ayat dan hadis menunjukkan akan hal tersebut. Untuk setiap muslim wajib agar tawadhu', rendah hati. Dalil yang disebutkan dalam kitab ini, ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang bersikap tawadhu' lillah karena Allah, melainkan Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Dan tujuan kita tawadhu' lillah supaya Allah mengangkat derajat kita di sisi Allah, bukan semata-mata karena kita pengen di atas manusia pada umumnya. Tidak. Dalam hadis Nabi SAW, beliau dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah awha ilayya an tawadu'u hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wa la yabghiya ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan kepadaku agar kalian tawadhu', saling rendah hati. Ya, antawadhu, yaitu anta tawadhu, saling rendah hati, hatta, sampai, yang merupakan sesuatu yang konsekuensi rendah hati, la yafkhar ahadun ala ahad, yaitu seseorang tidak membanggakan diri di atas orang lain, wala yabghiya ahadun ala ahad, dan tidak menzalimi seorang atas orang lainnya. Ya, tidak menzalimi, tidak merampas hartanya, tidak melakukan hal yang disebut baghi, yaitu zulm. Ya. Juga kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah, ma naqasat sadaqatun min mal, tidak akan berkurang sedekah dari harta. Zahirnya secara nominal berkurang. Namanya harta, kalau kita sih nominal itu kan zahirnya berkurang, tapi Nabi SAW menafikan di sini, bukan menafikan zahir nominal, tapi menafikan kebaikan dari harta tersebut dan keberkahannya tidak berkurang. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, dan tidaklah Allah Ta'ala menambahkan pada seorang hamba dengan sebab afu. Afu itu artinya dalam bahasa ada dua makna. Ya, afwan. Afu itu makna pertama yaitu memaafkan. Mana afu kayak afwan, alafu itu artinya maaf. Astaghfu, minta maaf.
Afu yang kedua maknanya dalam Al-Quran, yas'alunaka madza yunfiquna qulil afu. Mereka bertanya, apa yang seharusnya disedekahkan sih? Yaitu afu. Afu ini adalah ma zada 'anid darurati wal hajat. Afu makna kedua adalah sesuatu yang merupakan hal yang lebih dari kebutuhan darurat dan kebutuhan kepentingan, kebutuhan hajat darurat dan hajat dan kebutuhan. Jadi kalau ada berlebih, maka itu afu. Kalau dalam 1 bulan antum spending secara darurat untuk sandang pangan papan itu 3 juta khalas. Untuk semua bisa. Tapi ada kebutuhan lain habislah 2 juta misalnya. Namun ada fudul atau lebih dari itu 1 juta. Misal gaji antum 6 juta. 3 juta untuk kebutuhan darurat, 2 juta untuk kebutuhan primer atau kebutuhan yang memang butuh. 1 juta fudul, yaitu afu. Maka yas'alunaka ma yunfiqun. Mereka bertanya, sedekah itu sih dari apa sih sedekah itu? Dari afu ini. Hal yang di luar kebutuhan antum. Maka itu afu. Ya, adapun yang merupakan kebutuhan hajat darurat atau kebutuhan, maka itu namanya hajat atau darurah. Maka lebih dari itu namanya afu. Itulah kita sedekah dengan itu gitu loh. Tapi sini wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah Allah tambahkan untuk seorang hamba waalaikumsalam dengan sebab sifat pemaafannya dia gitu loh. Melainkan dia bertambah izzah. Izzahnya bertambah izzah. Izzah itu keperkasaan. Izzah itu kehormatan. Yaitu dia memiliki uluwus sya'n gitu. Ketinggian urusan. Orang yang memiliki kehormatan itu memiliki izzah, martabat. Ternyata sifat memaafkan itu bermartabat dan terhormat. Dan sifat dendam itu merendahkan pelakunya. Dan ini istinbat dari hadis Nabi SAW. Maka orang-orang yang atau di antara kita ikhwan, muslimin, ahlus sunnah yang bersifat pemaaf, walaupun dia tidak salah, yang salah orang tapi dia maafkan karena sifat pemaafnya, maka memiliki izzah, ya, martabat dan kehormatan di mata manusia. Allah tambahkan dia untuk itu. Ya. Dan kemudian kata Nabi SAW, wa ma tawaddu'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah ada seseorang yang tawadhu' kecuali pasti Allah Ta'ala akan angkat dia. Angkat dia, Allah tinggikan dia. Ya begitu ikhwah. Ya, itu di antara hadis-hadis Nabi yang bisa kita sebutkan tentang tawadhu. Kita lanjut di sini perkataan Ibnu Hazm. Ya, pelajaran hari ini perkataan Ibnu Hazm yang dinukil oleh Syekh As-Sadhan dalam kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm. Berkata Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitab Al-Akhlaq was-Siyar fi Mudawatin Nufus, man imtuhina bil ujubi fal yufakkir fi uyubih. Artinya barang siapa yang diberi cobaan dengan ujub, maka hendaklah dia melihat kepada aib-aib dirinya. Dari nas Ibnu Hazm ini, kalimat Ibnu Hazm menunjukkan bahwasanya ujub itu adalah ujian. Ya. Ujub itu bukan fadilah. Ujub itu adalah ujian dan bisa menjadi musibah bala bagi seseorang. Ya. Dalam English itu ada istilah yang kita faham dulu narcissisme gitu. Narcissisme itu memang ada bagian yang memang baik, merupakan self confidence, tetapi narcissisme ini mengandung sifat ujub. Maka sungguh orang yang narsis, ikhwan atau akhwat yang narsis, itu dia sebenarnya sedang ditimpa musibah sebenarnya. Narsis itu kan bisa, dia memang ujub dengan wajahnya, dia ujub dengan jasanya, dia bisa ujub dengan perbuatannya, sering meliput, sering melaporkan, sering memberitakan apa yang telah dia lakukan. Ngumpul sedikit, ujub dengan apa yang ada pada perkumpulannya.
pakai naik motor mewah sedikit, itu ujub langsung selfie, makan ujub dan seterusnya. Ketakjuban dengan keadaan yang Allah berikan pada dirinya dari mungkin menurutnya itu fadilah, tapi tidak. Malah itu adalah suatu bala. Maka kata Ibnu Hazm di sini, manim tuhina imtihan. Ternyata ujub itu ujian. Ujub itu ujian. Seseorang ketika sudah ujub dengan dirinya, maka hendaklah dia memikirkan, mengingat, melihat kepada uyubihi. Di sini fal yufakir fi uyubihi, hendaklah dia lihat kepada aib-aibnya dengan lafal jama'. Ya, ujub seseorang ujub mungkin untuk satu sisi dari hidup dari dirinya. Mungkin ketampanannya satu hal. Tapi ketika dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan lemparan ujub di hatinya, maka dia langsung melihat, hendaknya langsung melihat ke apa? Langsung melihat ke aib-aibnya yang jamak. Aibnya lebih banyak daripada apa yang dia banggakan dari ujubnya itu. Dia ujub pada satu hal, wajahnya. Dia ujub pada satu hal, ngajinya. Dia ujub pada satu hal, hafalannya. Itu saja temanya, tapi aibnya ternyata lebih banyak daripada apa yang dia banggakan dari hal-hal yang modal ujub itu. Fa in u'jiba bi fadailihi falyufattish ma fihi minal akhlaqid dani'ah. Jika ia kagum dengan keutamaan-keutamaan yang ia miliki, maka periksalah apa yang ada pada dirinya dari akhlak-akhlak yang rendah. Ya, dia memiliki fadail mungkin. Ya, fadail yaitu keutamaan dari beberapa hal. Hafalan, kecakapan bahasa Arab, atau ilmu atau kedekatan dengan seorang ustadz, atau di antara fadilahnya adalah punya uang, atau di antara fadilahnya adalah sifat dermawan yang dia punya, atau di antara fadilahnya adalah bagusnya suara, dan banyak apapun itu yang mungkin kita bisa ngacak sendiri. Kalau dia kagum dengan yang dia miliki saat ini nih dari fadilah itu, coba periksa, dia tuh punya akhlak yang buruk sebenarnya. Sadar enggak sadar, dia punya akhlak yang buruk, akhlak dani'ah, akhlak yang rendah, baik yang tampak pada manusia atau di kesendirian dia. Kalau seseorang ketika Allah Ta'ala uji dia dengan kenikmatan, kelebihan sesuatu yang ada pada dirinya dan tidak pada semua orang, maka harus dia lihat, mungkin dia juga punya akhlak yang buruk di kesendirian yang tidak ada pada orang lain, yang ada pada dirinya. Coba dia lihat, ya. Dan sekarang kemudian keadaannya, fa in khafiyat alaihi uyubuhu jumlatan hatta yadhunna annahu la 'aiba fihi falyalam anna musibatahu ilal abad. Apabila aib-aib tersebut tersembunyi semua atasnya hingga ia menyangka bahwa dirinya tidak memiliki aib sedikit pun, maka ketahuilah bahwa musibah seperti itu akan kekal. Nah, ini perlu penjelasan. Kalau seseorang nih memang dia berusaha untuk introspeksi, tapi saya enggak menemukan apa kekurangan saya, enggak ada. Berarti ini khafiyat alaihi uyubu. Aib-aibnya itu tersembunyi, dia enggak tahu aibnya sendiri gitu loh. Dan dia menyangka bahwa saya enggak ada salah, saya enggak ada aib. Maka ketahuilah musibah seperti itu akan kekal. Yaitu musibah apa? Yaitu musibah merasa tidak punya kesalahan atau aib. Maka itu sudah cukup sebagai musibah buat seseorang ketika dia tidak mengetahui apa kesalahannya. Ya. Dan musibahnya lebih buruk lagi ketika dia tahu aibnya tapi dia merasa itu bukan aib. Oke, kata beberapa asatidz dan kata orang-orang Arab, masyayikh, fa in kunta la tadri fatilka musibah. Wa in kunta tadri fal musibatu a'zam, kata orang-orang Arab. Biasa guru-guru anak di Al-Irsad dulu kayak gitu ngomong. Ya, ente salah apa ente? Enggak tahu Ustaz gitu. Fa in kunta la tadri fatilka musibah. Kalau ente enggak tahu apa kesalahan ente, itu musibah ente itu. Ujian balak buat ente. Wa in kunta tadri, tapi kalau ente tahu musibah ente cuma ente pura-pura enggak tahu, berarti musibahnya lebih besar daripada sebelumnya. Orang ketika dia tahu, ketika dia enggak tahu kesalahan dia apa, nanti musibah buat dia. Kok ini bisa enggak tahu gitu loh. Ngaca coba. Tapi kalau tahu musibahnya apa, cuman belagak pilon,
musibahnya lebih besar daripada musibah orang-orang yang nggak tahu. Ya, karena di situ ada sifat kibr, mengingkari kesalahan, menafikan kesalahan atau aib yang ada pada diri sini padahal dia tahu. Dan itu kadang terjadi pada orang-orang yang memiliki fudul al-mal, yaitu kelebihan harta. Saya kelebihan harta punya dia. Punya kelebihan harta. Kemudian Allah Ta'ala timpakan ujian karena dia telah berbuat salah. Namun tidak merasa bahwasanya ujian ini disebabkan kesalahan dia. Akhirnya dengan hartanya atau dengan kekuasaannya atau dengan kemampuannya dia menutupi kesalahannya dan mengatakan saya enggak punya salah. Maka sebenarnya ada kesombongan dan tidak tawadhu. Kata Nabi SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ya, dan ini termasuk batarul haqq. Orang kesombongan itu menampik kebenaran. Kenyataannya bahwasanya dia dapat musibah. Kebenaran yang terjadi adalah bahwasanya ini musibah gara-gara perkara dia, gara-gara kelakuan dia. Tapi ya, dan dengan uangnya, dengan power, dengan hartanya dia berusaha menutupi itu. Ya. Baik dengan sewa pengacara untuk memanipulasi keadaan dan seterusnya. Atau sewa orang untuk menjelaskan bahwa dia ini enggak ada bersalah, atau menutup mulut para reporter dan wartawan. Maka ini semua fal musibatu a'zam, musibahnya lebih besar daripada orang yang enggak kenal aibnya sendiri. Maka di sini aib kalau misalnya tersembunyi dari benak kita merasa kita enggak ada salah. Maka ini musibah kayak gini akan kekal ilal abad, kata Ibnu Hazm. Ilal abad itu forever udah. Orang kayak gini mah susah diralat karena dia enggak merasa bersalah gitu loh. Dan orang yang merasa enggak punya salah padahal mungkin jelas kesalahan itu ada padanya, makanya sepertinya tidak tawadhu. Tawadhu itu bukan semata-mata antum berkalam lembut, terus senyum manis. Enggak cukup. Kadang orang senyum manis dia Fir'aun hatinya gitu, bisa aja dia. Tapi tawadhu itu juga ketika mengetahui dirinya punya aib. Ngaca, dia punya aib. Dan mengakui hal itu minimal untuk dirinya sendiri sehingga meralat, itu tadi terbentuk tawadhu. Enggak cukup kalau cuman senyum manis, ngebelungku. Itu mungkin zahir tawadhu, tapi ketika ternyata dihadapkan pada aib-aibnya dia menampik aib tersebut, maka ini berarti bukan tawadhu, kibr. Batarul haq. Allah tampakkan yang benar tentang dirinya. Enggak, saya enggak gini kok, padahal dia bisa jadi lebih parah daripada apa yang Allah tampakkan tentang dirinya. Baik, kemudian kata Ibnu Hazm, orang yang kayak gini musibahnya kekal gini ya. Wa annahu atammun nasi naqsa wa a'dhamuhum 'uyuba wa adhafuhum tamyiza. Orang yang kayak gini nih enggak ngerti atau enggak mau tahu aibnya, itu yang paling sempurna naqsnya, kekurangannya paling sempurna. Paling kurang ini orang, kekurangannya paling besar. Paling besar aibnya dan paling lemah dalam tamyiz. Dalam memilih dan memilah, dalam membedakan yang hak dan batil paling lemah. Jadi orang yang merasa dirinya itu enggak pernah ada salah. Ya, untuk segala hal, kasus pada kehidupannya enggak pernah mau disalahin, enggak pernah merasa salah. Maka yang seperti ini sebenarnya aibnya itu paling besar. Dan ajaibnya kalau kita lihat dari kenyataan yang terjadi pada orang-orang seperti ini, orang yang kayak gini jelas aibnya dia menampik. Tapi semua orang mengetahui bahwa inilah yang orang yang bermasalah. Semua orang, walaupun orang-orang berusaha netral, tapi inilah orang yang bermasalah ini. Dia ini bermasalah, walaupun dia bukan salah kita, salah ini, nyalain orang lain akhirnya. Dia melimpahkan kesalahan pada orang lain, enggak ada pada aibnya, enggak ada. Ya, dia berusaha mengoreksi semua orang dan untuk dirinya tidak ada. Padahal kasus ini kasus dirinya dan semua orang, kalau kata orang Arab, kata orang Barat, every eye can see gitu loh. Semua mata tuh bisa melihat bahwa dialah yang
penuh aib, namun dia tidak mau mengakuinya. Bahkan hati manusia yang tadi netral, nggak ada urusan, itu bisa dengan jelas gamblang melihat ini orang mutakabbir, sombong, ya, dengan tidak mengakuinya itu. Dan lawan mutakabbir ya mutawadhi', yaitu orang tawadhu. Lawan tawadhu adalah kibar, kesombongan. Taib. Maka dikatakan kemudian oleh Ibnu Hazm rahimahullah, wa awwalu dzalika annahu dha'iful aqli jahilun. Awal dari dua itu adalah dua hal. Kenapa kok seseorang bisa sampai sombong ini? Sampai gak ngerti aibnya. Dua hal. Bahwa satu, dia dha'iful aql, lemah akal. Dan yang kedua, jahil, bodoh. Tidak tahu. Dha'iful aql berarti akalnya itu tidak difungsikan dengan normal. Ya, itu. Bodoh, jahil menunjukkan tidak punya maklumat, ma'rifat, pengetahuan enggak punya. Ya. Fungsi akalnya tidak maksimal atau tidak difungsikan dengan benar. Yang kedua, empty, kosong akan pengetahuan, bodoh. Maka kata Ibnu Hazm, wala aiba asyaddu min hadzain. Tidak ada aib yang lebih dahsyat daripada kedua aib ini, yaitu lemah akal dan bodoh. Lemah akal dan bodoh. Akal ketika dipakai buat cara licik, ya, maka dia lemah akalnya sebenarnya. Tetap lemah akal. Dipakai buat yang licik tetap lemah akal. Karena orang yang kuat akalnya, dia akan tahu konsekuensi dari kelicikannya. Rasulullah SAW menyebut perempuan naqisat al-aql. Apa naqisat al-aql? Lemah akal. Sebagian orang memahami bahwa Nabi SAW mengatakan hal ini sebagai candaan untuk perempuan. Lah, Rasulullah serius dan kenyataannya begitu. Perempuan umumnya naqisatul aql, kurang akalnya. Dan antum bisa merasakan itu. Itu bukan berarti bahwa kita itu sempurna, enggak, bukan gitu, memang kayak gitu. Akal perempuan Allah Ta'ala ciptakan tidak sebaik performa akal laki-laki pada umumnya, ghaliban. Ya. Namun dengan itu, antum akan tahu bahwasanya karakter perempuan ketika dialah yang bersalah, dialah yang kemudian menuduh. Paham enggak jemaah? Antum sepakat, Pak? Karena mungkin udah pernah ngerasain getirnya kan? Afwan nih untuk istri-istri antum ya, atau anak-anak antum atau orang tua antum. Enggak, tapi umumnya seperti itu. Yang belum merasakan akan merasakan. Playing victim, framing, itu perempuan. Playing victim apa? Apa playing victim apa? Artinya tiba-tiba berperan sebagai korban. Itu loh playing victim. Antum yang dibina hidung ya sih? Antum? Hah? Kayak anak kenal vibe antum tuh kayak anak kenal kayak vibe bina lindung itu. Itu framing yaitu apa? Mempesonakan seolah-olah lawannya itulah yang salah. Betul enggak? Ada enggak dalil tentang hal itu? Ada. Nabi Yusuf alaihissalam kena framing. Dan Zalikha playing victim. Coba Nabi Yusuf itu dipenjara gara-gara apa? Fitnah perempuan. Betul, Pak? Yang salah siapa sebenarnya? Kalau antum lihat story-nya di surat Yusuf. Perempuan, Zalikha dan juga para perempuan-perempuan Madinah, ahli Madinah. Maksudnya Madinah bukan Madinah Munawwarah, Madinah Mesir. Bukan Madinah Munawwarah, enggak. Ketika itu belum ada Madinah. Ya, maksudnya namanya Yathrib itu juga belum ada siapa-siapa ketika itu mungkin. Ya. Di mana spot cerita yang menunjukkan bahwasannya perempuan naqisatul aql, tapi dia bisa membalikkan keadaan dan bisa memframing laki-laki dan bisa berperan sebagai victim player.
Di mana coba? Fadhal. Yang bisa jawab boleh ajak dirinya dan 2 temannya untuk pulang sekarang. Ayo Sob, ayo, Fadhal. Ajibu, jawab. Ayo. Mungkin antum lupa ini kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam penting buat kehidupan coba. Di bagian mana? Fastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburi. Ya, jadi kan Nabi Yusuf berusaha lari. Kemudian keduanya tuh saling istabaqal bab, yaitu apa? Berlomba-lomba menuju pintu gitu. Dan Zalikha itu dalam posisi apa di belakang kan? Wa qaddat qamisahu min duburi. Ngejar dan narik. Ketika pintu terbuka, keluar. Itu bukan raja, Pak. Raja ada lagi, Malik Mesir ada lagi, tapi ini pejabat Mesir, Aziz namanya. Ya, Al-Aziz. Ketemu suaminya. Itu berapa detik, Pak? Buka pintu, pluk. Kaget kan? Lah ada suami. Dalam berapa detik? Apa kata perempuan itu Zalikha? Ma jazaa'u man arada bi ahlika min su' illa ayusjana'u adzabun alim. Apa ganjaran balasan untuk orang yang pengen berbuat mesum dengan istrimu? Kata istrinya nih, wahai Aziz, ini dia pengen berbuat mesum sama saya. Apa kira-kira hukum buat dia? Bingung nggak laki-laki digituin? Lah sih. Tenanan lagi, gitu kan? Lah, tiba-tiba apa? Lah namanya ke gap tiba-tiba keluar pintu, habis dari lari kan nggak ngerti kalau di balik pintu atau ada Al-Aziz. Tiba-tiba kayak gitu, langsung playing victim dan di framing seperti itu. Lah, kaget Nabi Yusuf. Qala hiya rawadatni an nafsi. Enggak. Dia yang nggak ada saya. Nah, itu momentum cuman berapa menit mungkin. Maksudnya momentum keluar itu bukan berapa menit, Pak. Detik mainnya itu mah. Karena kan lari wastabaqal bab. Tapi dari momentum itu perjalanan Nabi Yusuf bertahun-tahun kemudian susah, Pak, habis itu. Ketakutan. Di penjara. Dan di penjara itu bukan 9 bulan. Enggak bertahun-tahun, hanya karena momentum kecil itu jemaah. Dan kita lihat di sini perempuan kata Nabi SAW naqisatul aql. Lemah akalnya, tetapi makarnya kuat. Mumpung nggak ada perempuan di sini ngomong kayak gini. Kalau ada perempuan mungkin piring pecah ini. Streaming ya paling di rumahnya paling piring pecah. Kan nggak sampai kita, alhamdulillah. Dan di YouTube udah nggak ada tombol dislike, terserah ayo. Anda yakin perempuan yang siddiqah, yang jujur, dia akan mengamini iman ini gitu loh. Dia akan mengakui itu. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan tetap ini lemah akal. Padahal makarnya luar biasa loh. Tiba-tiba itu. Ya. Nah, kenapa korelasi lemah akal dengan ini? Kok tetap bukannya Zalikha kemudian menunduk, merasa bersalah? Enggak, berbalik. Kok bisa gitu loh? Lemah akal. Nyalahin orang. Padahal dialah pelakunya. Dan ini harus waspada para ikhwan laki-laki. Ya perempuan bisa begitu tiba-tiba ketika kalap. Kita nggak tahu apa-apa. Lah kita yang salah. Pulang kerja. Istri diem mulu. Naon sia. Antum bingung kan? Ada apa sayang? Enggak ada apa-apa. Antum bingung gak kira-kira? Kenapa? Udah nggak usah ngurus apaan sih? Ke Indomaret yuk. Apaan sih Indomaret? Nggak usah. Kan bingung antum, perasaan tadi pagi baik-baik aja. Sebentar ya, abang bacain Al-Fatihah dulu ya, ayat kursi. Enggak, aku enggak sakit. Udah, urus diri sendiri masing-masing. Masya Allah. Coba lihat.
Tiba-tiba kayak gitu. Mungkin nggak? Ya mungkin. Berubah hatinya. Setan bisikinya. Lemah akal. Yang agak pusing ya suaminya ini. Gimana nih caranya supaya kembali ke normal, back to normal gitu, gimana ya? Kan nggak tahu titik kesalahan kita di mana. Ya antum diri jalan jatuhin duit segepok, blok. Itu insya Allah cepat sembuhnya. Cepat sembuh ya dek, maaf nih tak ambil dulu duitnya gitu. Ya. Nah di sini naqisatul aql. Orang mutakabbir yang tidak tawadhu', baik talibul ilm tidak tawadhu', dia mengira bisa memberikan hilah, makar, membelokkan keadaan, menyalahkan orang dengan dalil dan seterusnya. Dia kira dia itu jenius. Tapi dia itu naqisul aql karena dia tuh nggak paham bahwa kelicikannya itu akan menjulurkannya ke kesengsaraan sebenarnya. Bahwa liciknya dia akan kebongkar pada waktunya. Jadi orang-orang sebenarnya kalau misalnya dia licik, tukang framing, playing victim, maka pada waktunya akan terbongkar. Dan ketika terbongkar itu lebih malu daripada dia ngaku dari awal deh. Kalau dia ngaku dari awal malu, cuman udahlah selesai. Tapi kalau pas ke gap nanti kemudian baru ketahuan sama orang-orang, di situ lebih mempermalukan dirinya. Dan juga jahil. Tidak ada aib yang lebih dahsyat dari kedua itu. Karena orang yang aqil, orang yang berakal, huwa man mayyaza uyuba nafsihi faghalibuha wa sa'a fi qam'iha Orang yang berakal dan berakal baik, ia mampu memisahkan aib. Ini istilah kok memisahkan ya gimana? Dia mampu mengcapture, dia mampu untuk membedakan yang mana aib dirinya, yang mana keutamaannya. Dia mampu tahu, oh ini aib saya nih. Lalu ia ghalabahu, mengalahkannya dan mampu memperbaiki aib-aib dirinya gitu loh. Itu orang yang berakal. Adapun ahmaq, orang dungu, huwa alladhi yajhalu uyuba nafsihi. Kalau orang yang tidak tahu aib dirinya, imma liqillati ilmihi wa tamyizihi wa dha'fi fikratihi. Boleh jadi dia enggak tahu aib dirinya karena minimnya ilmu yang ia miliki atau karena lemahnya akalnya, dia pikirnya lemah. Ya. Dan ini dha'ful fikrah. Ini perempuan juga banyak. Laki-laki juga banyak, tetapi ghaliban umumnya perempuan lebih dhaif dari segi fikrah. Perempuan itu insting itu kuat, tapi fikrah enggak. Insting itu zonnya kuat, persangkaan kuat, tapi fikrah enggak. Maka kadang-kadang baru suudzon sedikit, tapi tindakannya itu berlebihan. Itu banyak perempuan seperti itu. Beda dengan laki-laki, bisa fikrahnya lebih kuat sedikit ya, umumnya. Wa imma li'annahu yuqaddar anna 'uyubahu khisal. Atau boleh jadi karena ia memperkirakan bahwa aibnya itu tidak seberapa. Kesalahan saya mah enggak seberapa, kamu tuh yang banyak tuh gitu. Kesalahan saya mah enggak seberapa. Yang ini yang terakhir ini karena tidak tawadhu'. Makanya dia merasa kesalahannya enggak seberapa. Orang lain tuh yang kesalahannya. Jadi menimpalkan kesalahan ke orang lain. Dirinya itu, iya saya mah kesalahan saya segini doang. Padahal lebih banyak. Nah, kemudian di sini mulai Imam Ibn Hazm menyebutkan tentang ujub dan takabbur, kesombongan. Disebutkan oleh beliau dalam page lainnya. Wa'lam anna man qaddira fi nafsihi ujuban aw dhanna laha ala sa'irin nasi fadla. Ketahuilah bahwa seseorang yang memiliki sifat bangga diri atau ujub, atau dia menyangka bahwa dirinya memiliki keutamaan atas umumnya manusia, falyanzur ila sabrihi inda ma yadhamuhu min hammin aw nakbatin aw waja'in aw dummalin aw musibah. Maka hendaklah ia melihat pada kesabarannya ketika ia ditimpa
yaitu ham, kegelisahan, nakbah, kesulitan, waja', penyakit. Ya, ini kesusahan. Yang waja' di sini artinya penyakit, bukan kesusahan. Penyakit. Lebih afdal diganti kesusahan penyakit. Au dummal. Dummal itu penyakit kulit biasa. Dummal itu penyakit kulit. Ini kok nggak ada di sini. Karena nggak tahu yang mana nih kok diganti ini. Dummal itu penyakit kulit. Semacam penyakit kulit yang entah kurap atau apa, tapi banyak nanahnya gitu loh. Kemudian au musibah atau kena musibah. Nah, ini artinya ikhwan. Orang yang punya, kalau antum sedang merasa memiliki fadilah, merasa ujub, ya, hari-hari antum tuh enak dan antum merasa dimuliakan Allah, merasa coba sekarang lihat seberapa sabar antum ketika menghadapi hal-hal ini. Lagi gelisah atau sedang dalam nakbah, kesulitan atau wajah, kena penyakit, atau dummal, penyakit kulit, atau musibah. Pokoknya hal-hal yang merupakan ujian, ya. Seberapa sabar antum menghadapi ujian. Ingat, orang yang ujub ketika ditimpa musibah atau ujian, enggak tahan dia. Minimal dia timpakan kesalahan ke orang lain. Mau tahu seberapa kadar ujub antum, ikhwan? Seberapa besar itu? Atau seberapa besar antum menyangka diri antum memiliki fadilah, seberapa besar? Itu ketahuan ketika kita kena musibah atau lagi dapat ujian. Itu di situ, ketahuan di situ. Antum bisa mengukur sendiri di antum. Kalau kita kena musibah, kemudian kita introspeksi diri, kita akan tahu. Ya, di situ. Dan bagaimana menyikapi musibah ini, kita akan tahu seberapa kadar ujub kita selama ini. Orang-orang yang ketika kena musibah atau gelisah, dia melimpahkan kesalahan ke orang lain, nyari black sheep, kambing hitam, maka menunjukkan selama ini sebelum kena musibah, dia tuh ujub atau merasa memiliki fadilah. Adapun orang yang terbiasa dengan tawadhu', ketika dia ditimpa musibah, dia langsung introspeksi diri dan dia melihat ini. Ya, dari ini. Aman, coba ketika kita kena musibah atau ujian itu, langsung kita merunduk dan melihat ini akibat dosa-dosa ujub saya dan seterusnya. Iya, Anda pernah merasa suatu ketika jauh dari Allah Azza wa Jalla, dengan kenikmatan yang banyak, jauh dari Allah Azza wa Jalla, menjauh gitu, zikir berkurang, qiraah berkurang. Ya, maksud qiraah di sini baca Quran maksudnya, qiraatul Quran. Ibadah biasa-biasa aja. Sampai anak heran, kenapa kok sekarang saya kayak gini gitu. Merindukan masa-masa ketika lagi kesulitan. Sampai dalam hati anak itu anak berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar lebih baik saya ditimpa kesulitan kemudian kembali ke Allah daripada keadaan seperti ini yang berbahaya, ya. Ya, maka tiba-tiba setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan ujian yang membuat alhamdulillah, bersyukur. Ini teguran dari Allah. Dan Anda bukan berarti Anda tawadhu, bukan, enggak, tapi ini pengalaman pribadi dan mungkin ada pada antum. Yang membuat alhamdulillah dengan cara inilah kadang-kadang kita akhirnya bisa scanning diri kita dan melihat virus yang ada pada hati kita. Jadi musibah itu bagi orang mukmin khair insyaallah, kata Nabi SAW, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa dharra, musibah, keburukan, maka dia bersabar dan itu kebaikan buat dia. Tapi kita lanjut setelah azan insyaallah ta'ala. Fadhal. Azan fadhal. Jadi seseorang ketika memiliki sifat ujub atau menyangka bahwa dirinya punya keutamaan atas umumnya manusia, maka coba dia uji dirinya seberapa sabar sih antum ketika ditimpa musibah. Seberapa sabar antum di situ? Dilihat. Ya. Apakah masih sempat ujub ketika ditimpa musibah? Apakah masih sempat ujub ketika kurapan?
Apakah masih sempat ujub ketika dapat penyakit yang membuat dia mu'jaz, nggak bisa ngapa-ngapain? Ya. Kemudian kata Ibnu Hazm rahimahullah, fa in ra'a nafsahu qalilatas sabri falya'lam anna jami'a ahli al-bala'i minal majdzumina wa ghairihim as-sabirina afdal minhu. Jika dia memandang ketika terkena musibah itu, dirinya hanya memiliki sedikit kesabaran. Dia dapat tadi ujub, dapat musibah, dia bilang saya enggak bisa sabar nih. Maka ketahuilah bahwa orang-orang yang sering ditimpa musibah dari kalangan bawah dan selain mereka dan di bawah dari kalangan bawah itu mereka jauh lebih utama karena kesabaran orang-orang itu dibandingkan dirinya. Paham gak? Misal kita ini punya pangkat, punya harta, Masya Allah. Kita ujub dengan harta kita. Ya. Kemudian ternyata masuk rumah sakit atau dirawat atau ada musibah tertentu dan kita bilang saya enggak tahan dengan musibah ini gitu. Anda selama ini Anda ujub gitu loh. Dan orang-orang yang udah biasa mereka berada di bawah dan ditimpa musibah, itu beliau afdal daripada Anda. Anda baru musibah sedikit aja udah enggak tahan. Sementara orang-orang yang di bawah setiap hari musibah kena mereka, tapi bisa bersabar, mereka lebih afdal daripada Anda. Sekalipun Anda memiliki fadilah, utama harta dan semisalnya. Nah sekarang, ikhwan, kita ini punya apa sekarang fadilah yang Allah berikan pada kita? Harta, ya, atau kepemilikan rumah atau kendaraan dan semisalnya apapun itu, ya. Baru sedikit aja diganggu dengan musibah, udah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah, di antara orang-orang ada yang mengklaim saya beriman pada Allah. Fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Tapi ketika dia dicaci atau dia diganggu di jalan Allah, dia itu menganggap fitnah manusia itu laksana azab di akhirat, azab Allah. Kayaknya fitnah manusia itu kayaknya ini banget gitu loh. Keras banget buat dia. Dicela sedikit itu udah, diribah sedikit itu udah sakit banget kayak kena azab jahannam. Ya, ada orang-orang yang enggak tahan dengan musibah yang sebenarnya masih ringan buat dia. Sebenarnya dibandingkan dengan orang-orang yang fakir yang di bawahnya yang sering kena musibah namun mereka bersabar, mana sekarang yang lebih afdal? Yang lebih afdal adalah orang-orang fakir yang tawadhu dengan kefakiran mereka karena kesabaran mereka lebih afdal daripada orang-orang yang berlebih ini namun enggak kuatan. Dan itulah enggak kuatan kita menghadapi musibah, ketidaksabaran kita menghadapi musibah kerap kali didasari akan ujubnya kita sebelum kena musibah. Maka coba kita sekarang kalau lagi ujub, ingat deh ketika kita lagi sakit tuh bisa apa kita gitu. Ya, iya bisa bayar. Wah, saya kan punya duit. Tapi kan bukannya BPJS. Nah, kan sama aja. Tetap aja gratis walaupun bayar BPJS. Kalau emang super kaya, enggak usah pakai BPJS. Bayar langsung. Ada orang yang sakit aja sombong gitu loh. Saya nggak mau di ruangan ini, nggak. Saya maunya yang kelasnya itu yang kelas ini, supaya nanti dilihat bilnya itu banyak, Masya Allah. Nanti bilnya itu saya posting di media sosial. Lah, Allah billah. Iya. Sampai sakit aja masih songong gitu loh. Nah, kalau misalnya ternyata, misal orang yang ujub ini, jika ia melihat dirinya sabar, maka hendaknya ia ketahui bahwa tidaklah ia itu mendatangkan sesuatu yang the best. Enggak. Antum sabar itu udah mendasar, basic ya akhi gitu. Antum sabar aja itu udah basic, defaultnya. Seorang muslim dapat musibah sabar. Itu bukan apa ya? Lam ta'ti bisyai'in jadid gitu loh, apa ya artinya? Antum tuh enggak mendatangkan sesuatu yang baru gitu loh. Ya emang harusnya sabar, not special. Ya. Bahkan boleh jadi dia tidak mendatangkan sesuatu yang mendahului atas orang-orang yang udah terbiasa sabar tiap hari. Antum baru sabar hari ini.
Setiap hari misalnya makan roti, sarapannya roti, sama selai coklat, sama susu, butter dan seterusnya. Wow, enak. Orang miskin makan apa sarapannya? Ya enggak, jangan nasi uduk. Soalnya anak kadang-kadang nasi uduk, Pak. Singkong. Ya pokoknya makanan-makanan mungkin enggak seberapa duit dan ditambah makan angin pas di jalan. Nah, gitu doang. Ya, ini baru sehari satu pagi. Pembantunya tidak menyediakan roti karena habis stok roti, mencak-mencak. Atau ginilah, sehari aja pagi itu roti enggak ada. Diganti sama ketela misalnya. Sabar gitu kata orang. Lam ta'ti bisyai'in jadid. Antum ya sabar, oke, sabar. Tapi ini bukan sesuatu yang baru. Lihat orang fakir miskin. Ketela antum juga ketela yang versi kualitas high quality gitu loh. Itu masih harus sabar. Bahkan ketelanya lebih mahal daripada rotinya. Sabar dari mana? Lam ta'ti bisyai'in jadid. Apa ya bahasa Inggris itu? You don't bring anything new gitu loh. Gak ada yang baru dari antum. Sama. Orang-orang yang lebih rendah dari antum tiap hari nasi udukan atau biasa aja. Gak ada tukang nasi uduk, ya gak ada apa-apa udah. Kadang malah gak makan, masuk angin siangnya. Itu sesuatu yang biasa, normal life untuk orang-orang di bawah antum. Antum mengatakan, aduh sabar, ketela hari ini, gak ada roti, sabar. Itu bukan sesuatu yang baru. Bahkan sebenarnya nggak perlu sabar juga. Antum tetap enak. Gantinya ketela. Ketela itu apa sih ketela? Singkong. Tapi kan tulisannya kitela. Ciki dong berarti. Ya. Maka jika ia menganggap dia sabar, dia perlu tahu dia tuh nggak ada sesuatu yang baru dari nggak mendahului atas orang-orang yang udah tiap hari sabar. Bahkan boleh jadi ia tuh udah tertinggal dari orang-orang fuqara dalam perkara sabar, atau mungkin menyamai mereka, atau tidak lebih dari orang-orang fuqara. Nggak seberapa akhi, antum tuh tiap hari udah lebih enak daripada orang fakir ini. Coba kita lihat diri kita sekarang ya kawan sekalian. Lihat diri kita ya. Anak kemarin melihat di pinggir jalan apa ya? Dia jualan apa ya? Syuf, antum tahu nggak? Coba jualan apa coba? Bingung kan? Sabar aja bentar. Ini loh, codet-codet gitu loh, apa ya? Tapi dia jualnya panggul. Iya. Iya, ya kayak gitu-gitu. Dia bawa kemana-mana gitu kan, ulekan gitu ya, iya. Tapi dia lagi istirahat sambil kayak gini nih. Oke. Ini orang tiap hari sabar nggak? Sabar banget ya antum. Kalau sekarang aja tukang sayur yang ringan sayurnya aja pakai motor gitu kan. Lah ini udah kayak tahun 70-an. Masya Allah. Nah sekarang ini misalnya antum ke kajian nggak ada motor. Kesel nggak? Kesel. Nggak, sabar. Sabarnya antum tuh nggak seberapa dibandingkan tukang itu, gitu kan ya. Antum tuh nggak mendatangkan sesuatu yang baru jika dibandingkan dengan mereka. Beberapa orang tua bahkan jual areng, Pak. Ikhwan. Areng. Siapa yang membeli areng? Orang pada berlomba-lomba gigi putih, ini malah pakai areng. Nggak ada. Yang beli areng paling mungkin masakan Padang atau yang jual ini jual itu. Siapa yang mau beli gitu loh. Nggak ada orang nunggu di pinggir jalan nyari nunggu tukang areng. Zaman dulu iya, sekarang mana? Nggak laku, tapi dia tetap tiap hari sabar dia. Lah kita kadang jualan online, sehari nggak ada ini. Wow, keselnya minta ampun, tapi enggak lah. Udah sabar aja, sabar. Kita harus sabar biar pahalanya banyak. Iya sih, mudah-mudahan sih pahalanya banyak, tapi nggak ada yang baru. Jadi kalau kita ngerasa udah banyak kenikmatan yang Allah berikan pada kita, terus ngerasa sabar dan merasa diri itu udah super sabar, enggak, antum belum seberapa pahalanya dibandingkan orang-orang di bawah kita yang jauh lebih sabar, setiap hari bahkan mereka sabar. Kita sebentar doang.
Dari Muhammad bin Al-Qasim, dia berkata, Abdullah bin Hanzalah menyangka bahwa Abdullah bin Salam melewati suatu pasar sambil membawa seikat kayu bakar. Abdullah bin Salam, ikhwan. Abdullah bin Salam, mantan punggawa Yahudi, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam marra fi suq, lewat di pasar. Wa alaihi hazmatun min hatab. Sambil dia tuh manggul atau membawa seikat kayu bakar. Maka dikatakan kepada dia, la alaihissallahu aghnak, bukankah Allah telah memberimu kecukupan? Ya. Maka apa kata beliau? Bala. Iya. Betul. Walakin aradtu an aqma'al kibra. Tapi aku ingin menghilangkan kesombongan. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbati khardal min kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun kecil. Berkecukupan, maksudnya udah kaya, ghani, Masya Allah, tapi masih tetap mengkontekskan diri itu sama seperti orang-orang awam pada umumnya yang berkebutuhan. Itu membutuhkan effort tersendiri, ikhwan. Menjatuhkan gengsi. Iya. Menjatuhkan gengsi dan menyamakan antara dia dengan orang-orang pada umumnya. Itu kadang butuh effort. Butuh kasrul kibr, gitu, menghancurkan berhala kesombongan dalam dirinya dan berhala ujub. Sebagian ulama menyebut ujub itu berhala yang ada di hati seseorang, karena ujub itu ibarat kita itu self-centered dan seperti menyembah diri sendiri gitu loh. Gitu. Makanya sebagian ulama, bahkan banyak ulama salaf, mereka ulama ahli hadis, tapi bisa antum melihat di kisah-kisah mereka sebagai mereka dagang di pasar. Padahal pasar itu seburuk-buruk tempat yang paling dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, kecuali yang berzikir di dalamnya. Tapi apa? Kasrul kibr, yaitu untuk menghancurkan kesombongan. Bukan berarti harus seperti itu semua, enggak. Masing-masing ada caranya untuk menghancurkan kesombongan dan ujub pada dirinya. Tapi kalau kita lihat Abdullah bin Salam, seorang sahabat Nabi, yang ditanya oleh sahabat lainnya, bukankah Allah Ta'ala telah mencukupi kehidupanmu, kenapa kok kamu masih melakukan hal seperti ini? Ternyata tujuannya bukan sebatas mencari advantage, bukan, tapi untuk mengurangi kadar kesombongan yang di hatinya. Karena itu penting. Ya, makanya thalibul ilm itu, mungkin antum sudah punya uang kaya, atau mungkin antum seorang dai punya amplop atau duit banyak dari dakwah, itu belum cukup kadang-kadang untuk melatih diri supaya tawadhu. Kadang perlu apa? Perlu dagang. Perlu apa? Perlu sesuatu yang saya itu pengen sama orang lain gitu. Iya. Enggak mengeksklusifkan diri karena saya thalibul ilm atau karena saya dai atau dai kondang. Pengen ada sisi kesamaan dengan ikhwan lainnya. Dan itu bentuk tawadhu, ikhwan. Bentuk tawadhu. Dan semoga itu tawadhu. Dan semoga kalau emang niatnya lillahi ta'ala, maka semoga itu tawadhu. Kalau niatnya malah untuk kesombongan, ya ini malah lebih buruk lagi keadaannya. Maka sungguh dahulu para salafus saleh adalah kaum yang paling tawadhu dan memiliki kedudukan yang tinggi. Satu kisah lagi sedikit di antara riwayat yang dari sebagian mereka dalam perkara ini, bahwa ada seseorang yang berkata kepada Maimun bin Mihran, ahli hadis, wahai Abu Ayyub, manusia senantiasa baik selama Allah menetapkan engkau bersama mereka. Ini kalimat pujian yang kalau ditujukan kepada kita, itu kita kegeeran. Ya akhi, insyaallah ikhwan itu akan tetap baik. Ya Ustaz, insyaallah ikhwan sini SS akan tetap insyaallah ngaji selama antum masih ngisi di sini. Kalimat ini mungkin bagi para tulab atau jemaah ingin membahagiakan ustadz, tapi ini ujian buat ustadznya. Antum malah bikin ujian buat hati ustadznya ini, sehingga ustadznya kegeeran. Ustadznya malah nimpalin, ya iyalah, ya ini ustadznya juga mungkinan gitu kan.
Ya iyalah, kalau Anda enggak di sini, siapa lagi gitu kan. Masya Allah. Apa kata Maimun bin Mihran? Tidak, kalla, tidak demikian. Manusia senantiasa baik selama mereka bertakwa kepada Allah Rabb mereka. Gitu jawabnya, bukan ya iyalah, kan saya yang bangun majelis ini. Enggak gitu. Iya, enggak gitu. Lihat bentuk tawadhu'nya Maimun bin Mihran. Pun begitu juga kita, begitu dengan kita. Ya, siapapun di antara kita punya saham dalam dakwah ini, baik dari segi fulus, baik dari segi kedekatan pada ustadz, atau antum bahkan sebagai ustadznya sekalipun, maka jangan merasa punya jasa. Dan jangan merasa bahwa saya tanpa jasa antum dakwah ini enggak lancar. Enggak, khalas. Allah yang melancarkan dakwah ini. Ya. Begitu. Ya, siapapun kita ikhwan. Masalah dakwah, masalah hal lain, kalau siapapun. Semoga Allah Ta'ala jadikan ana dan juga antum sebagai orang-orang yang Allah Ta'ala hindarkan dari ujub, dan Allah sembuhkan dari penyakit ini, dari penyakit kibr. Dan semoga Allah Ta'ala sembuhkan dengan cara yang baik, bukan cara yang menyakitkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai ikhwan muta'awinin 'alal birri wat taqwa. Ikhwan yang saling bahu-membahu dalam kebaikan, ma'ruf, bir, dan juga mencegah kemunkaran, takwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di dunia sebagaimana kita berkumpul sebagai ibadallah ikhwana, hamba Allah yang saling bersaudara. Semoga di akhirat juga Allah Ta'ala jadikan kita sebagai ibad Allah ikhwana. Ya. Ada di antara Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yanfa'una hubbuhu indak. Allahumma ma razaqtana mimma nuhib faj'alhu quwwatan lana fima tuhib. Allahumma wa ma zawaita 'anna mimma nuhib faj'alhu faraghan fima tuhib. Apa artinya ikhwan? Ya Allah, rezekikan untuk kami cintamu ya Allah. Ya. Dan rezekikan untuk kami cintanya orang yang cintanya bermanfaat untuk kami nanti. Siapa itu? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kalau mencintai kaum muslimin, mencintai mukmin, maka cintanya Rasulullah SAW akan menjadi suatu benefit buat yang dicintai. Yaitu apa? Syafaat. Syafaat. Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan juga cintanya orang yang cintanya bermanfaat untuk akhirat kita apa? Orang-orang soleh. Orang-orang soleh, baik dari keluarga ataupun dari teman. Orang soleh seperti antum, insyaallah. Kita kalau saling mencintai, bermanfaat untuk akhirat kita. Saling memberikan syafaat untuk temannya yang mungkin terjelembab. Ya Allah, dia adalah teman majelis saya. Ya Allah, dia yang ngajarin saya kebaikan. Ya Allah, dia yang ngajak saya ke majelis, dan seterusnya. Bermanfaat Allah. Jangan kira uluran tangan sahib-sahib ke majelis, share flyer, poster dan seterusnya itu tidak bermanfaat, bermanfaat Allah. Selama ikhlas. Maka ini cinta yang bermanfaat untuk akhirat kita. Allahumma ma razaqtana mimma nuhib faj'alhu quwwatan lana fima tuhib. Ya Allah, apa yang Kau rezekikan kepada kami dari apa yang kami suka. Kami suka hal itu, dan Engkau rezekikan kepada kami, maka jadikan hal tersebut itu sebagai kekuatan kami untuk menjalani ketaatan-Mu. Jadi modal buat taat. Kita suka dan kita bisa mengendarai apa yang kita suka itu sebagai ketaatan. Ini nikmat. Antum suka ilmu, alhamdulillah. Dan Allah rezekikan ilmu itu untuk antum kendarai sebagai ketakwaan kepada Allah. Itu nikmat. Allahumma wa ma zawaita anna fima nuhib mimma nuhib faj'alhu faraghan lana fima tuhib. Ya Allah, apa yang Engkau jauhkan terhadap kami, apa yang kami suka tapi Engkau jauhkan itu, maka jadikan ketiadaan hal-hal itu sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Jadi ikhwah, semoga keadaan hati kita, qalbu kita sebagai penuntut ilmu kecil ini semakin membaik, sehingga ilmu ini bermanfaat untuk qalbu kita, bukan hanya sebatas koleksi atau sebatas menghabiskan waktu saja, enggak, tapi bermanfaat untuk amalan saleh. Sehingga yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Pada hari nanti harta anak enggak bermanfaat kecuali bagi yang mendatangi Allah dalam keadaan kalbunya selamat. Semoga Allah selamatkan kalbu kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.